Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan produk impor ilegal senilai 5 miliar rupiah. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Ekonomi berikut ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan produk impor ilegal senilai 5 miliar rupiah di kawasan Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terancam karena maraknya produk ilegal. Barang yang dimusnahkan terdiri dari produk plastik, kosmetik, hasil kehutanan dan perikanan, keramik, elektronik, hingga hewan olahan. Julhas mengingatkan para pelaku usaha agar menjual barang-barang legal dan memenuhi aturan yang berlaku. Keberadaan produk ilegal itu merugikan pendapatan negara dari sisi industri karena mereka tidak membayar pajak untuk negara. Ini akan menghancurkan industri lokal kita, menghancurkan UMKM kita, dan pada akhirnya merugikan pendapatan negara, baik pajak, baik dari industri sendiri dan juga yang kita saksikan hari ini juga banyak PHK terjadi di dalamnya. Lembaga penjamin simpanan terus mendukung pemberdayaan UMKM batik di wilayah Sukabumi dan Cianjur dengan menggabungkan seni tradisional dan teknologi. Melalui Rumah Batik Fraktal LPS, UMKM batik ini diharapkan menjadi tempat mengasah kemampuan, terutama mengenai strategi pemasaran domestik maupun dunia. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan meski saat ini industri tekstil tengah turun karena berbagai faktor, namun dirinya optimistis industri batik ini bisa mempengaruhi industri lainnya untuk kembali naik. Menurun karena satu, demand domestik juga mungkin lagi lemah ya sekarang. Yang kedua, saingan dari luar kan. Mungkin yang saya deteksi dari Cina. Caranya untuk UMKM untuk bisa bertahan ya harus lebih kreatif, lebih bisa menciptakan produk yang betul-betul menarik dari konsumen dan terus belajar untuk menguasai selera pasar. Puluhan warga Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten menyerbu pangan murah yang tersedia di kantor kelurahan. Warga tampak antusias demi mendapatkan kebutuhan pokok di tengah naik dan tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini. Para warga memburu beras dan kebutuhan lainnya karena bazar pangan yang diadakan di kelurahan cukup murah dibandingkan dengan harga di luaran sana. Dia salah satu warga mengatakan merasa sangat terbantu dengan adanya pangan murah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok saat ini di pasaran. Emang ada perbedaan sama di pasar tradisional? Dari harga, kalau saya tuh jaraknya juga ke pasar lumayan, terus kesini lebih dekat sih. Misalnya harga komoditi apa aja yang harganya yang murah? Kalau di sini semuanya sih dari sayuran, telur, sembako juga lebih murah. Untuk menekan laju inflasi, pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mencanangkan gerakan tanam cabai. Saat ini luasan lahan yang ditanami cabai di Desa Macanbang mencapai 25 hektar. Luasan tersebut meningkat 2 kali lipat dibanding musim tanam sebelumnya yang hanya kisaran 10 hingga 12 hektar. Petani di desa tersebut juga telah menerima bantuan benih cabai dari Dinas Pertanian setempat. Pihak Pemkab berterima kasih kepada para petani yang telah bersedia menanam cabai karena turut menjaga kestabilan harga dan mencegah inflasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.